Halo semuanya, balik lagi nih. Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Kita baru aja nonton film yang baru keluar ini per hari ini. Hari ini perdana ya. Ya, masih fresh, langsung diberikan kesan oleh First impression. Uh-huh. Kita baru nonton Joker Folie à Deux. Folie à Deux judulnya. Artinya apa sih? Folie à Deux. Kalau saya ngeliat di kamus ya, itu dua orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang sama. Oke. Dulu kan bahasanya Prancis untuk dua. Oh, iya. Nah, jujur gua nggak terlalu Ekspektasi. iya dan observasi terlalu banyak untuk film ini. Cuman gue sempat lihat beberapa apa sih kayak cuplikan, terus scene-scene-nya dalam bentuk stillnya dan keren banget sih emang waktu itu gue lihat kayak yang first look. First look itu yang di kaca yang ada smile-nya gitu kan. Terus ada keluar digagas sebagai Harley Quinn, ini udah beredar lama sih kalau itu ya. Iya. Dan itu ya setengah menantikan, cuman tidak terlalu gimana banget. Nah, cuman ini sebagai informasi aja sih, gue agak terkontaminasi oleh review-review TikTok. Khususnya yang early watcher ya. Iya, yang dapat akses mungkin penonton watchernya. Dan memang ada beberapa opini yang cuman yang gue dapet overall tuh kayak middle to low gitu loh, secara penilaiannya gitu. Akhirnya membuktikan sendiri. Cuma mungkin Gia ada yang mau disampaikan dulu untuk latar belakangnya. Sebenarnya satu sisi sih sebenarnya kalau teman-teman tahu kan ini sebenarnya film bisa dibilang sequel dari film Joker 2019 ya, 5 tahun yang lalu kan. Nah ini tuh bisa dibilang film yang pertama kan ya mungkin parameternya tinggi ya. Iya. Sebenarnya jujur filmnya dulu juga tidak critical accepted. Betul. Cuman karena penampilan Joaquin Phoenix yang sangat bagus, jadi ngebus nih dan diganjar dengan Oscar kan waktu itu aktor terbaik kan. Dan secara penjualan juga bagus katanya. Bagus waktu itu, $1 miliar. Oh, $1 miliar. Ya kan dulu zaman lu bisa dibilang kalau film $1 miliar kan sukses. Dan jujur sih 2019 juga mungkin Dega juga bisa sepakat itu film-filmnya lagi bagus semua tahun itu ya. Mau film dari Marvel, mau film dari DC bisa bilang berimbang lah tahun itu kan. Nah, mungkin ekspektasinya 5 tahun kemudian kan cukup tinggi ya, apalagi lagi-lagi di sini Joaquin Phoenix yang konon katanya paling anti sequel sebenarnya. Ya, betul, gue juga dengar tuh. Bahkan kalau temen-temen tahu kan di Gladiator yang akan datang juga dia nggak terlibat lagi kan. Nah, ternyata mungkin dia ngeliat naskahnya dan memang sebenarnya genre subversif gitu tuh nggak. Jadi dia ngebikin si Todd Phillips ini kembali lagi dapat jadi saudara bikin subversi genre dari yang film yang pertama. Yang film pertama kan sebenarnya psychological thriller ya. Nah di sini kita kan berekspektasi seperti itu. Kebanyakan orang seperti itu. Ternyata dibelokin. Dibelokinnya gitu. Lumayan ekstrim nih. Lumayan ekstrim. Jadi musikal sebenarnya film ini. Nah, apalagi kalau Gigi suka musikal sih gue. Nah disitulah mungkin Dega udah nonton middle to low, mungkin kaget aja gitu ya. Genre comic book movie terlepas ini mau dibilang psikologi tapi kenapa dibawanya ke musikal agak patah gitu, patah banget. Jadi di situ langsung kaget aja gitu, walaupun sebenarnya aku akui penampilan Joaquin Phoenix tetap prima sih, tetap bagus. Itu gue setuju banget. Jadi untuk kayak gitu-gitunya mungkin bagi beberapa orang jadinya gimmick musiknya ini jadi ngeganggu si karakter si argumen Gigi asik Jokernya itu. Dan alasan itu nggak bisa dibilang salah juga. Nah, tapi setelah kita buktikan sendiri berdua ada plus dan minusnya juga kok sebenarnya di film ini. Mungkin dari Dega dulu gimana? Nah, ya memang tadi Gigi udah sempat mention soal sequel tadi itu karena gue juga dapat info bahwa sebenarnya tuh katanya kalau nggak salah Joaquin Phoenix nggak mau sebenarnya awalnya. Dan sudah ada kayak informasi bahwa ini tidak akan dibuat sequel. Dan argumen yang cukup gue terima adalah formula Joker yang kemarin itu menurut gue nggak bisa diulang. Nggak bisa memang. Jadi memang itu tuh dan filmnya itu kayak memang bagus stand alone karena sudah diberikan statement juga bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Batman. Ya betul ya. Di sana tidak masuk DC Extended Universe lah apalah itulah. Nah itu makanya ya udah itu memang dan ketika ini diputuskan untuk dibikin sequel memang jadi agak-agak pro kontra ya. Jadi kayak ini gimana ya mau di formulanya mau dibawa ke arah mana? Itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Ternyata memang tadi argumennya jadinya gocekannya lumayan kenceng nih. Dan sebenarnya mumpuni kalau supportingnya role-nya tuh si Lady Gaga yang teman-teman lagi-lagi Warner Bros dia kan pernah sukses dengan film A Star Is Born tadi kan. Dan itu bisa dibilang memang
padu banget lah di sini. Joaquin Phoenix terkenal untuk sebagai seorang penyanyi dan penari, tapi di sini dia metode aktingnya dikeluarin banget. Jadi mungkin belajar nari juga, belajar nyanyi juga gitu kan, belajar tapping juga. Nah, aku di sini tuh saya suka Todd Phillips itu, ini mah pribadi ya, karena saya suka musikal, nggak ahli ya. Dia ngangkat katalog film klasiknya Warner Bros musikal di sini tuh, dan literally kayak lagu-lagunya itu dibawakan ulang gitu. Memang sih kekurangannya film ini dibanding A Star Is Born, nggak ada lagu original gitu aja. Cuman saya ngerti kebutuhannya si Todd Phillips itu sebenarnya pengen menggambarkan mana sih dunia realita dan dunia fantasi Joker. Jadi pas di dunia fantasi Joker dia tuh bernyanyi, menari, joget lah kalau bahasa di sini. Tapi dunia realitanya getirnya itu dapat, jadi mau ngebikin kontrasnya itu gitu. Nah, di situ sih mungkin ya jujur kurang terjemahkan dengan baik sih ke penonton deh. Karena sebenarnya jujur kita berdua sebelahan nonton teh, ada beberapa momen karena kita tahu lagunya ikutan nyanyi juga kan. Ikut ke bawah lah. Ikut ke bawah jadinya sampai ketuk-ketuk kaki kayak gitu. Tapi satu sisi pas ada kayak sebenarnya nggak perlu adegan nyanyi juga. Nah, dan lucunya di sini teh Jokernya atau Arthur Fleck di sini si Joaquin Phoenix acknowledge itu kadang teh nggak usah nyanyi lah gitu ya. Jadi border kayak apa ya, breaking the fourth wall gitu juga. Cuman secara nggak langsung si karakternya nyadar ini soal serius, nggak bisa dibikin nyanyi gitu kan. Nah di sini tuh si Todd Phillips mungkin menurut saya menyisipkan itunya terlalu jauh di durasi film kebelakangan gitu. Ngerti nggak sih? Jadi jujur nih film cukup lama, 2 jam 20 menit kalau nggak salah. Kalau hitungan langsung saya ya. Jadi menurut saya ini bisa tuntas idealnya di 1 jam 40 menit. Kalau mau pakai formula musikal itu tadi itu ya benar, dan jadinya agak draggy gitu. Gue setuju banget. Walaupun sebenarnya ini untuk knowledge kalian, film kayak gini, drama persidangan, pernah ada film Chicago tahun 2002. Itu menang Best Picture sama persidangan. Kalau nggak salah tuh 5 terdakwa disidang karena pembunuhan gitu, dan setiap terdakwa teh melakukan pembelaannya dengan nyanyi gitu. Nah, tapi itu didasarkan pada Broadway show. Jadi memang tanda kutip memang sudah dirancang, udah firm gitu sih lagu-lagunya teh original semua. Maka waktu pas 2002 menang banyak Oscar dan Best Picture, wajar gitu kan. Nah, aku mungkin Todd Phillips mau agak outer gitulah. Kita ngebikin film comic book movies, ditambahin courtroom drama, ditambahin psychological thriller, ditambahin musikal. Jadi menurut saya pribadi jadi terlalu padat, terlalu banyak muatannya. Jadinya menutupi lagu-lagunya yang bagus, set piece yang bagus jadi ketutupan sama terlalu banyak gimmick gitu jadinya gitu. Coba kalau dia cuma di courtroom drama dan musikal lebih ngeblend gitu. Dan gimana sih teman-teman kalau lihat plotnya sebenarnya itu literally ini endingnya yang film pertama langsung lanjut gitu kan ke film kedua. Nah, untuk katalog musiknya bagus sih si Todd Phillips teh, dan jujur Lady Gaga megang banget. Ada berapa bagian yang ikut renyuh juga lah, istilahnya kita bisa relate walaupun dengan nyanyi-nyanyi atau nari-nari itu ya. Tapi pas di adegan mungkin 1/4 terakhir jadi kayak diburu-buru gitu menurut saya pribadi. Jadinya endingnya sih menurut saya realistis, tapi tidak idealis gimana cara ngomongnya. Karena ternyata bener katanya Dega, Joaquin Phoenix nggak mau ada sequel. Spoiler alert, kayaknya udah beres juga sih di sini sih si Arthur Fleck. At least si perannya Arthur Fleck-nya beres gitu di sini. Dan kayaknya mungkin akan ada iterasi Joker berikutnya, dan kita nggak tahu gimana hasil pendapatan film ini aja gitu. Mungkin dari situ sih, kalau misalnya bisa nyamain dengan film yang Joker 2019, pasti Warner Bros. Ladang uang gitu kan. Kalau saya pribadi sih, boleh aja dilanjutin dengan genre subversif lain. Mungkin kalau kedepannya bisa jadi film romantis komedi, bisa aja kali kan. Gak menutup hal. Soalnya di sini bagus sih chemistry-nya Joaquin Phoenix sama Lady Gaga, walaupun singkat dan agak dipaksakan, pas gitu. Nah, mungkin sih dari saya sih gitu. Karena sebenarnya untuk plotnya sih ya linear aja sih gitu, walaupun ada sedikit flashback mungkin biar teman-teman atau penonton yang baru nonton film kedua ini ke recall gitu ke film yang pertama. Itu aja sih kalau dari saya.
untuk pilihan musiknya jujur yang saya highlight ada 2 yang dari film Bandwagon tahun 1953, That's Entertainment. Itu kayaknya bener-bener temanya film ini teh hiburan doang, sama lagunya The Carpenters yang Close to You. Itu jadi itu 2 itu yang bikin highlight pisan lah, karena kebetulan saya tahu gitu kan, dan yang lainnya jadi penasaran juga, jadi pengen nonton film-filmnya. Kalau nggak salah tadi saya ngeliat sekilas ada lagu Judy Garland dari film Summerstock teh, Get Happy. Terus nah ini aku sih mungkin kena ada beberapa lagu yang agak rohani gitu, menggambarkan apa ya, kontras gitu ya. Mana kalau yang si Joker nganggep hidup ini tuh hiburan semata, tapi bagi orang yang realita teh ini tuh kayak dikasih kesempatan sama Tuhan gitu. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Jadi di sini tuh apa? Ada dibenturkan kontradiksi ya. Kontradiksi kayak gitu-gitunya. Aku nggak ngerti sih. Todd Phillips sih mungkin mau menjadi author tapi nanggung sih menurut saya sih ini. Karena dia sebenarnya jujur kalau temen lihat filmografi beliau ya dia yang bikin Hangover gitu sebenarnya. Coba kalau misalnya nanti dia bikin Joker 3 kalau ada lebih liar gitu. Bikin kayak Hangover sih. Nonton hari pertama sih gue soalnya pasti goblok banget sih itu. Itu aja sih kalau aku pribadi sih Todd Phillips boleh lah, tapi nanggung sih kalau aku pribadi sih. Joaquin Phoenix-nya mah tidak bercela lah menurut saya, karena dia total banget lah, metode acting mah nggak bisa dipungkiri lagi lah kalau Joaquin Phoenix mah. Nah, musikal sudah sangat dikupas dengan dalam oleh Gigi dan itu gue rasa udah cukup banget. Nah, gue di sini mau nambahin sedikit aja soal sinematografi sih, karena gue itu karena ekspektasi gue tadi kok jujur agak turun. Gue tuh sempat sebenarnya agak agak naik lagi tuh di awal sebenarnya kayak seperempat, sinematografi keren, kayak payung, matahari kayak terus, dan gue ulang lagi sekali lagi. Dan juga kalau temen-temen tahu payung teh dia nge-recall ke Singing in the Rain kan, adegannya juga sama. Iya. Sebenarnya Warner Bros sih kayak ya udahlah pakai aja properti kita gitu kan, karena Warner Bros 100 tahun edankan sekalian. Gitu. Dan balik lagi Joaquin Phoenix presence-nya nggak main-main. Apa sih kan pas gue lihat jangan-jangan kalau sequel jadi agak-agak drop gitu. Ternyata pas baru lihat adegan pertama, anjing ini nggak main, keren banget. Kayak cuman dia padahal belum pakai yang make up Joker kayak ini udah keren banget. Bahkan lihat postur kurusnya gitu kayak udah creepy gitu. Nah itu keren. Nah cuman dari Gigi bilang tadi sih, mungkin dari menurut gua habis seperempat kesana tuh udah sinematografinya jadi biasa aja. Menurut gua jadi ya udah biasa aja. Terus secara penceritaan ya tadi linear, dan ketika udah bermain di musikal, gue udah sempet lihat Gigi, ini Gigi udah musikal banget ya, cuman Gigi pun mengamini bahwa ada beberapa hal yang too much gitu, jadi kayak ini nyanyi mulu nih, terus ya gue jujur ada beberapa titik yang aduh ini ngantuk ada boring gitu. Terlepas kita juga ngambilnya paling malam ya, cuma maksudnya berarti menunjukkan bahwa sebenarnya kalau filmnya dikemas dengan baik pasti kita akan enjoyment. Sekedar info, kita nonton jam yang sama dengan Dune Part 2 ya. Tapi kita lihat reviewnya aja beda gitu kan, sama-sama produk Warner Bros gitu. Jadi bisa dibilang ya udah gambling aja tahun ini si Warner Bros gitu. Ini sih catatannya itu aja sih. Menurut aku sih kalau teman-teman suka penggambaran Arthur Fleck as Joker, di sini sih paripurna lah literally paripurna ya. Jadi ini pamungkasnya si Joaquin Phoenix. Nah, aku nggak tahu mau dibawa kemana, karena tadi ternyata kita kira kayak ada muncul karakter dari dunia DC. Tidak ada sama sekali. Ya paling itu Harvey Dent si aka Two-Face. Cuman nyebut itu aja gitu kan. Kita juga kira jangan-jangan ada Penguin lah, karena Penguin lagi naik kan serialnya di HBO kan. Ternyata tidak, saudara-saudara, ternyata Todd Phillips dan Joaquin Phoenix literally pengennya ya ini aja, kita bermain di sini aja. Ya jadi kalau bisa diringkas, teman-teman mungkin bisa ditonton sebagai ya pengen tahu terusannya Joker seperti apa, dan kalau mungkin teman-teman kayak penggemar Joker mungkin bisa dilihat karena penampilannya Joaquin Phoenix tetap bagus, tetap dan keren. Tetap violence-nya tinggi sih. Oh iya. Tetap jadi 17 tahun keras, jadi nggak bisa lah cuman bedakan 17 tahunnya Deadpool and Wolverine sama 17 tahunnya Joker gitu. Beda lah pokoknya. Yang di sana mah sadis tapi bercanda, di sini mah literally kayak real gitu sadisnya tuh. Itu aja sih catatan sih. Dan balik lagi tadi ada beberapa part yang draggy, jadi lu teman-teman harus bersiap ya kali ya. Dan menyesuaikan ekspektasi terserah teman-teman lah. Kebetulan kalau saya sih untung rendah banget sih, karena serendah itu kalau ekspektasi saya. Jadi di sini saya medium aja, jadi ya ekstra resepsinya
belum bisa ngalahin yang pertama. Iya, ya, sensasinya nggak ada yang ngalahin dari yang pertama. Itu sih kata gue tadi, karena ada formula yang nggak bisa diulang gitu. Kalau lebih gitu lagi. Kayaknya udah itu ya. Mungkin teman-teman bisa buktikan sendiri di bioskop. Bisa. Boleh. Sebenarnya di Amerika tanggal 4 sih. Belum kita ya, lebih cepat 2 hari biasa. Jadi mungkin teman-teman bisalah mencoba dulu nonton. Oh, sama catatan sebenarnya tidak perlu di layar terbesar sama banget lah. Cuman untuk dapat sound yang mantep sih bolehlah coba di Dolby Atmos gitu sih. Itu saran aja gitu. Rekomendasi aja. Ya kurang lebih gitu aja. Cukup ya. Teman-teman bisa langsung tonton ke bioskop. Mudah-mudahan ini videonya keluar cepat, harusnya cepat. Dan pastinya teman-teman sih, kalau saya pribadi sih saya mau langsung nyari lagu-lagu di Spotify sih. Saya jadi penasaran juga sih. Itu aja sih kekuatan kalau di film ini tuh kayak gitu. Ya, kurang lebih gitu. Mungkin teman-teman kalau ada pendapat lain bagi yang udah nonton atau info-info tentang literasi Joker ataupun film-film musikal seperti teman saya ini yang musikalnya Jero. Boleh share juga di komentar. Mungkin teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.